Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, pernah gak sih kamu merasa sudah sholat 5 waktu, gak pernah bolong, tapi rezeki seperti jalan di tempat, yang lain santai saja, rezekinya justru mengalir deras. Kamu ngencengin ibadah, tapi tetap saja susah bayar cicilan. Tenang, ternyata kamu gak sendiri. Banyak orang baik yang merasa seperti itu. Tapi mungkin kita perlu duduk sebentar, ngobrol pelan-pelan soal apa itu sebenarnya rezeki. Rezeki itu bukan sekedar uang, bukan juga soal mobil, rumah, atau isi saldo rekening. Rezeki itu luas, dan seringkali kita sendiri yang nyempitin makna rezeki. Orang bijak ngajarin kita, jangan nilai hidup dari hal-hal di luar kendali kita, termasuk harta dan keberuntungan, karena itu semua bukan milik kita sepenuhnya. Lalu, apa hubungan antara ibadah dan rezeki? Apa sholat otomatis bikin dompet tebal? Mari kita bahas satu-satu, karena kalau nggak hati-hati, kita bisa kecewa pada Tuhan. Padahal yang salah adalah ekspektasi kita sendiri. Rezeki bukan hanya uang, kesehatan, waktu, teman yang tulus, keluarga yang peduli, itu semua adalah rezeki. Tapi karena mata kita cuma fokus kepada uang, yang lain terasa seperti bukan apa-apa. Banyak orang hidup mewah, tapi hatinya kosong. Ada juga yang sederhana, tapi justru bisa tidur nyenyak. Yang mana yang lebih rezeki menurutmu? Orang bijak bilang, hidup bahagia bukan karena punya segalanya, tapi karena bisa menikmati yang kita punya, tanpa terus merasa kurang. Kalau sholatmu sudah khusyuk, tapi saldo tetap tipis, bisa jadi Allah lagi ngajarin kamu makna cukup dan makna syukur. Dan cukup itu lebih tenang daripada kaya, lebih dalam daripada sekedar gaji besar. Rezeki juga bisa berbentuk dijauhkan dari orang-orang yang toksik, diloloskan dari jalan yang salah, diselamatkan dari bahaya yang gak kamu ketahui. Tapi karena gak ada notifikasi dari langit, kita sering gak sadar. Kita nunggu rezeki yang wah, padahal udah dikasih yang berkah. Rezeki juga bentuknya waktu luang, kesehatan, kesempatan untuk bisa istirahat, berpikir, belajar. Itu mahal banget. Ibadah itu bukan tukeran instan, bukan ya Allah, aku sudah sholat, tolong kasih gaji gede ya. Ibadah itu koneksi, bukan transaksi. Kalau ibadah jadi cara kita negosiasi sama Tuhan, kita bakal cepat kecewa, karena Allah bukan mesin ATM. Orang bijak ngajarin kita untuk hidup sesuai dengan nilai, bukan hanya sekedar hasil. Begitu juga sholat, itu bukan cara dapat duit, tapi cara agar tetap waras dan tetap terarah. Sholat menjaga kita dari keburukan, membentuk mental kuat, membuat kita sadar bahwa kita ini adalah kecil, tapi punya tujuan besar. Kalau sholat gak bikin kaya, bukan berarti gak berguna,
Kadang justru itu yang bikin kamu gak tumbang waktu diuji oleh banyak cobaan dan kemiskinan. Rezeki yang seret bukan hukuman, kadang itu adalah proses. Disaring, dibentuk, dikuatkan sebelum dikasih yang lebih layak. Allah Maha tahu kapan harus memberi dan kapan harus menunda. Bukan karena Dia pelit, tapi karena kita belum siap. Dalam ajaran agama Islam, kita diajari fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Sholat itu kendali kita, sedangkan rezeki itu wilayah Tuhan. Kita bisa kerja keras, jujur, dan sholat tepat waktu, tapi hasil akhirnya di luar kuasa kita, dan itu nggak bikin kamu gagal. Yang gagal itu kalau kamu berhenti jadi orang baik gara-gara rezeki belum datang kepadamu. Rezeki bukan tanda cinta atau tanda benci Tuhan. Kadang orang yang paling dikasihi justru diuji dengan ujian yang paling keras. Sholat itu bukan alat sulap biar semua keinginan terkabul. Sholat itu jalan pulang ke arah ketenangan. Kamu gak gagal kalau belum kaya. Kamu baru gagal kalau kamu berhenti percaya bahwa hidup harus punya makna. Rezeki itu bukan hanya soal datang, tapi juga soal gak hilang. Banyak orang dapat banyak, tapi bocor di mana-mana. Kadang rezekimu gak nambah, tapi cukup terus, gak habis-habis. Itu rezeki juga, bukan? Coba lihat lebih jujur. Apa kamu pernah lapar sampai gak bisa makan? Pernah sakit tapi gak ada yang peduli sama sekali sama kamu? Kalau jawabannya tidak, berarti ada rezeki yang selama ini numpang lewat tapi gak pernah kita ucapkan syukur. Orang bijak bilang, kebahagiaan itu bukan dari menambah, tapi dari mengurangi keinginan. Banyak orang kejar rezeki, tapi justru kehilangan dirinya sendiri. Apa gunanya dompet tebal kalau hati kosong? Sholat bikin kamu waras, bikin kamu ingat bahwa hidup itu bukan tentang jadi terkaya, tapi jadi yang paling berarti. Banyak yang gak sholat tapi kaya, lalu kita iri. Tapi siapa tahu mereka iri dengan ketenanganmu. Dunia ini ujian, kadang Allah kasih lewat kekurangan, kadang Allah kasih lewat kelimpahan. Yang penting harus tetap lurus. Kalau kamu terus menilai ibadah dari hasil materi, kamu akan kehilangan makna sholat. Ibadah bukan investasi dunia, tapi tabungan yang abadi. Meski begitu, banyak efek baiknya juga buat kehidupan kita di dunia. Sholat itu bisa bikin kamu lebih sabar, bisa bikin kamu lebih jernih mikir, dan itu modal yang sangat besar untuk mendatangkan rezeki. Orang yang sabar dan tenang lebih banyak dikasih kepercayaan dari manusia maupun dari Tuhan. Mungkin rezekimu bukan uang cepat, tapi kamu dikasih karakter yang kuat. Dan itu rezeki yang gak semua orang sanggup punya. Kalau kamu tetap sholat, walaupun hidup berat, itu artinya kamu kuat. Dan kekuatan itu adalah rezeki dari Allah. Rezeki gak melulu masuk dari depan, kadang dari pintu yang tak disangka. Tapi, kalau kita sibuk meratapi, kita gak bakal lihat pintunya di mana. Kita terlalu sering nanya, kenapa ya rezeki belum datang? Tapi kita jarang nanya, apakah aku sudah siap menerimanya? Allah gak pernah salah waktu. Kita saja yang sering terburu-buru. Sholat ngajarin kamu disiplin, sabar, konsisten, dan rendah hati.
itu kualitas yang mahal di dunia kerja. Mungkin Allah belum kasih uang banyak karena kamu masih butuh belajar syukur dalam kondisi kekurangan. Kalau belum bisa bersyukur dalam sempit, gimana bisa aman saat dilapangkan? Banyak orang diuji dengan kekayaan dan gagal karena dia belum siap. Miskin tapi jujur, seret tapi tetap sholat, itu jauh lebih mulia daripada kaya tapi justru malah lupa diri. Kamu bukan orang gagal, kamu orang sabar. Rezeki itu bukan perlombaan, bukan juga hadiah untuk yang paling rajin, tapi bagian dari takdir dan amanah. Kalau kamu dapat banyak tapi nggak bisa kelola, itu bukan nikmat, itu namanya jebakan. Ibadah bukan jalan pintas menuju harta, tapi jalan panjang menuju kedamaian. Tenang itu rezeki, dan kamu bisa dapat itu dengan sholat. Bukan gajimu yang bikin kamu cukup, tapi hatimu yang lapanglah yang bikin kamu cukup. Gak semua yang lambat itu buruk. Kadang Tuhan lagi bikin pondasi, biar saat rezeki datang, kamu gak roboh. Kita iri lihat orang lain naik mobil, padahal dia belum tentu sebahagia kamu yang bisa tidur nyenyak dimanapun dan dalam kondisi apapun. Kebahagiaan itu bukan siapa paling cepat, tapi kebahagiaan itu adalah siapa yang paling tenang. Jangan ukur hidup dari saldo, ukur dari seberapa banyak hatimu bisa bersyukur. Yang rajin ibadah bukan berarti pasti kaya, tapi pasti disayang, dan itu sudah cukup. Allah melihat prosesmu, bukan hanya hasilmu, dan kamu sudah berjalan sejauh ini. Jangan berhenti hanya karena rezeki belum kelihatan datang. Percayalah, yang sabar akan sampai. Bukan pertama, tapi paling kokoh. Sholat itu sumber energi. Kalau dunia bikin kamu lelah, sholat bikin kamu kuat. Kamu gak tahu apa yang Allah selamatkan darimu sampai detik ini. Bisa jadi kamu diselamatkan dari kesombongan, dari harta yang bikin kamu lupa, dari uang yang bikin kamu hancur. Sholat menjagamu tetap rendah hati, tetap bersyukur, tetap sadar diri. Dunia ini sementara, tapi efek dari sholat bisa kekal. Teruslah sholat, teruslah percaya, karena rezeki yang baik selalu datang pada waktu yang paling tepat dan paling bijak. Dan saat nanti rezekimu datang, kamu akan sadar, ternyata yang paling rezeki adalah hatimu yang gak pernah berhenti berharap pada Allah. Sahabat YouTube yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, apabila video ini bermanfaat, klik like, share dan komen, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten motivasi Islami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.